Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikma dari kelas 231A1 PAI Angkatan 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menerangkan buku tentang pengantar studi Islam yang penerbitnya itu bernama Bapak Rahmat Salahuddin SAG MPDI. Penerbitnya Sida Press. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, bab pertama. Bab 1 judulnya Konsep Ruang Lingkup Pengantar Studi Islam. Berarti kita akan membahas tentang konsep dan juga ruang lingkup pengantar studi Islam. Yang pertama ada A, pengertian dan identifikasi konsep agama. Pengertian agama menurut beberapa ahli, di sini saya mencantumkan 4. Yang pertama menurut Durkheim, agama adalah sebuah sistem kepercayaan atau ritual yang berkaitan dengan yang suci. Berarti kalau ada ritual yang bisa dibilang suci atau ritual yang suci, berarti menurut Durkheim ini bisa disebut dengan agama. Selanjutnya, menurut Spitzer, agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang maha mutlak. Selanjutnya, menurut Dewey, agama adalah pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi, meskipun dihadapi dengan tantangan yang dapat mengancam jiwanya. Agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat. Yang terakhir, menurut Rita Smith-Kipp dan Susan Roger, jika ingin disebut sebagai agama harus mencakup 4 hal ini. Yang pertama, monoteistik. Monoteistik itu kepercayaan. Berarti kalau ingin disebut dengan suatu agama atau sebuah agama, harus memiliki monoteistik kepercayaan. Misalkan dalam agama Islam, agama kita kepercayaannya itu percaya kepada Allah gitu-gitu. Itu disebut dengan monoteistik. Yang kedua, mempunyai kitab. Kalau sebuah kelompok ingin disebut sebagai agama, mereka harus mempunyai kitab. Yang ketiga, mempunyai nabi. Yang keempat, mempunyai komunitas internasional. Jadi, kalau ingin disebut sebagai suatu agama, maka harus mempunyai komunitas internasional. Selanjutnya, para cendekiawan telah memberikan beberapa kesimpulan tentang fenomena agama. Antara lain disebut agama karena memiliki 3 ciri khas, yakni yang pertama, keyakinan bahwa di balik alam materi ini ada alam lain. Jadi, menurut para cendekiawan, kalau ingin disebut agama itu ada 3 poin penting ini. Yang pertama, agama itu berkeyakinan bahwa di balik alam materi ini, yakni alam dunia ini yang sedang kita tempati saat ini, ada alam lain. Gitu. Kalau sudah meyakini hal itu, berarti bisa disebut dengan agama. Yang kedua, penciptaan alam memiliki tujuan. Alam semesta ini pastinya memiliki tujuan kenapa diciptakan. Nah, kalau sebuah agama, sebuah kelompok sudah meyakini hal itu, berarti bisa disebut sebagai suatu agama. Yang ketiga, alam memiliki konsep etika. Etika itu kalau dalam Islam biasanya disebut dengan akhlak. Next. Menurut Abdul Munim Muhammad Khalaf, dalam sebuah bukunya, Agama dalam Perspektif Rasional, mengemukakan bahwa di antara masalah besar yang dihadapi umat manusia adalah yang berkaitan dengan agama. Di Indonesia ini masih agak sering dengan kata kayak teroris gitu. Nah, kan kalau di Indonesia teroris itu biasanya orang awam itu mengenalnya dengan orang-orang yang berpakaian tertutup, entah itu cadar, niqab, dan sebagainya. Itu biasanya dianggap sebagai teroris. Padahal orang orang teroris itu, orang yang disebut dengan teroris atau yang melakukan teroris itu tadi,
Padahal mereka itu tidak beragama Islam, melainkan mereka membawa ciri khas atau sesuatu yang bisa dilihat kalau, oh ini agama Islam, ini identik dengan agama Islam. Nah, mereka membawa hal itu terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga yang didoktrin sebagai orang teroris, orang yang suka meneror itu agama Islam, padahal tidak. Selanjutnya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menurut beliau agama lebih cepat mengalami perubahan. Ia lebih dahulu melakukan perubahan sebelum yang lain terjadi perubahan. Hal ini bisa dijadikan parameter pada saat kegagalan Mustafa Kemal kepemimpinan Turki pada saat itu ya. Namanya Mustafa Kemal pada tahun 1922 karena ia meninggalkan nilai agama, yakni Islam, dan tidak menyadari bahwa agama adalah penggerak perubahan yang paling efektif dan dinamis di negerinya. Nah, pada saat kepemimpinan Mustafa Kemal pada tahun 1922 itu, beliau menganut ajaran Islam, menganut agama Islam, yang mana pada saat itu, pada tahun sekian, beliau itu meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam, entah itu membubarkan yang sekarang dikenal dengan madrasah, melarang para wanita memakai hijab, dan lain sebagainya, itu salah satu yang membuat mundurnya atau gagalnya pada saat kepemimpinan Mustafa Kemal pada saat itu. Jadi yang membuat perubahan itu ya agama itu tadi. Kalau kita meninggalkan agama, kita pasti akan tertinggal jauh dari perubahan-perubahan lainnya. Selanjutnya B, manusia dan agama. Manusia dan agama. Berarti kita membahas tentang apa sih hubungan antara manusia dan agama. Biasanya itu pertanyaannya, kenapa manusia harus beragama, kenapa manusia harus menganut agama yang begini-begini dan sebagainya. Umat manusia secara umum meyakini adanya Tuhan yang menciptakan alam dan wajib dipuja dan disembah. Keyakinan yang demikian itu merupakan asas dan pokok dari sebuah agama. Manusia telah mengetahui ia berada di alam lain, bertanya, dari manakah aku berasal, untuk apakah aku berada di dunia, dan setelah alam ini, kemanakah aku akan pergi? Pertanyaan-pertanyaan ini ada di lubuk setiap insan karena ia muncul dari fitrah manusia. Nah, kayak misalkan ketika seseorang kecelakaan, ia baru sadar setelah ada di rumah sakit, pastinya hal yang pertama akan dia katakan atau ucapkan adalah, aku ada di mana, kenapa aku di sini? Itu adalah fitrah. Nah, fitrah menurut para ahli teologi Islam mengatakan bahwa fitrah adalah suatu hal yang dibekali Allah kepada setiap manusia. Jadi, setiap manusia itu mempunyai fitrah atau sesuatu yang menjadi keperluannya, kepentingannya gitu. Misalkan fitrah manusia itu makan, minum, tidur, dan sebagainya. Nah, di lain fitrah ini, kesimpulannya itu fitrah itu adalah suatu kebutuhan atau suatu hal yang harus dipenuhi oleh manusia. Kayak fitrah manusia ingin mengetahui tentang ini gitu misalkan. Karena fitrah ini tadi manusia tertarik pada agama dan masalah ketuhanan. Yang hanya saja ketika ia terlalu dekat dengan alam dunia, pokoknya yang hanya berbau dengan dunia, ia akan mencari gambaran Tuhan yang bisa dia rasakan atau yang bisa dia lihat di dunia ini tadi. Nah, dari itu muncullah kayak agama kayak yang menyembah berhala gitu. Nah, itu kan sebenarnya salah karena adanya kesalahan dari itu muncullah kayak berhala gitu yang mana itu dianut atau disembah oleh agama selain Islam. Jadi hubungan antara agama dan manusia itu tidak lain melibatkan dari fitrah manusia itu tadi. Next.
Selanjutnya yang C, pengertian studi Islam. Studi Islam atau bahasa Arab disebut dengan dirasah Islamiyah, merupakan kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam sebagai suatu ajaran dan sebagai praktik keagamaan. Nah, di sini kan ada dua kata, studi dan Islam. Nah, studi itu artinya pembelajaran. Kalau Islam ya agama Islam itu tadi, berarti kalau studi Islam, kan tadi itu studi Islam. Studi ini pembelajaran, Islam ini agama itu tadi. Kalau dua hal itu, dua kata itu disambungkan jadi satu, berarti studi Islam berarti pembelajaran Islam. Atau ilmu yang mempelajari tentang Islam, entah itu hukum hukum wajib, sunnah, gitunya, kewajiban sholat lima waktu, puasa, hukum kalau membunuh itu haram, dan lain sebagainya. Itu biasanya disebut dengan studi Islam, pembelajaran tentang Islam itu tadi. Yang D, asal-usul dan pertumbuhan studi Islam. Metode yang digunakan oleh Nabi mula-mula adalah persoalan personal individu, kemudian meluas ke arah pendekatan keluarga yang pada gilirannya meluas ke arah pendekatan sosiologi, yakni masyarakat. Kajian Islam pada masa awal ini dilaksanakan menjadi dua masa, yakni masa Makkah dan Madinah. Berarti asal-usul atau metode yang pertama kali digunakan itu pada masa Nabi Muhammad, kan wahyu itu turun, ilmu atau eh, tentang wahyu atau ayat-ayat Al-Quran itu kan turun karena ada suatu perkara, misalkan pada saat itu maraknya hukum, misalkan eh, hukum sholat tapi bajunya kotor atau bajunya najis itu gimana. Nah, kan dari itu turunlah ayat-ayat Al-Quran. Misalnya pada saat itu perkaranya seperti itu. Nah, dari ilmu itu tadi, ayat Al-Quran yang turun itu tadi, Nabi Muhammad itu pertama-tama menyebarkannya pada keluarga dekat gitu. Nah, setelah dari keluarga dekat itu ke masyarakat gitu, kayak para sahabat-sahabat, kayak pokoknya masyarakat yang ada di lingkungannya itu tadi. Nah, pada masa awal ini pelaksanaannya itu menjadi dua, yakni pada masa Makkah dan Madinah. Yang mana pada masa Makkah ini 13 tahun, yakni dari tahun 610 sampai 622 Masehi. Yang kedua yakni pada masa Madinah ini lebih sedikit, yakni 10 tahun dari tahun 622 sampai 632. Selanjutnya pada tanggal 1 November 1932, Kesultanan Turki dihapuskan dan digantikan dengan negara republik dengan presiden pertamanya, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Iptek semakin maju. Nah, yang tadi yang dibahaskan pada masa awal pelaksanaan pertumbuhan studi Islam pada masa Nabi itu kan dibagi dua, Makkah dan Madinah. Pada saat Madinah itu tahun 632, sedangkan pada yang dibahas selanjutnya ini, Kesultanan Turki ini 1923, berarti sekitar hampir 2000 tahun setelahnya. Maksudnya bukan negara Turki dihapus terus diganti dengan negara lain gitu, bukan. Tapi sistem pemerintahannya yang dari awalnya itu kesultanan atau biasanya kayak raja-raja gitu, dialihkan menjadi republik. Kayak negara Indonesia ini, kayak ada presiden gitu. Bahasanya presiden. Dari yang pertamanya kayak raja, terus dialihkan menjadi presiden gitu. Nah, pada saat itu teks makin maju. Nah, di sisi lain, pada saat di India juga begitu. India bermunculan cendekiawan Muslim modern yang melakukan usaha-usaha agar umat Islam mampu menguasai iptek. Salah satu cendekiawan yang sangat menonjol dan besar jasanya terhadap umat Islam adalah Sayyid Ahmad Khan. Yang E, tujuan studi Islam. Studi Islam sebagai usaha untuk mempelajari secara mendalam tentang Islam dan segala
Seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam sudah tentu mempunyai tujuan yang jelas, yang sekaligus menunjukkan kemana studi Islam tersebut diarahkan. Jadi tujuan studi Islam ini ya mempelajari tentang Islam itu tadi, entah Islam dari segi hukumnya atau dari segi cara ibadahnya dan lain sebagainya. Kayak memperdalam apa sih yang ada di dalam Islam, apa sih yang harus dilakukan sebagai orang Islam, kayak begitu. Selanjutnya ada aspek-aspek sasaran studi Islam. Nah, aspek-aspeknya ini meliputi dua hal, yakni aspek sasaran keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Maksudnya, mempelajari tentang Islam, studi Islam ini tadi ada dua hal yang ingin dituju, yang menjadi sasarannya gitu. Yang pertama dalam keagamaan, sasarannya keagamaan berarti tentang kayak yaitu tadi ibadahnya, hukumnya, dan lain sebagainya. Yang kedua tentang keilmuan. Maksudnya keilmuan ini kayak lebih ke kayak filsafat agama Islam gitu. Pokoknya keilmuan yang kayak berbau apa ya? Berbau non-Islam, tapi itu masih seputar dalam lingkup agama Islam gitu. Baik, sekian presentasi tentang bab 1 ini tadi. Selanjutnya sampai bertemu pada bab-bab selanjutnya. Assalamualaikum.